Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ustadz Saiful Hadi, CGP Angkatan 9 dari Sekolah SD SIT Prestasi Cendekia dalam percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh Ustazah Weni selaku guru yang telah diobservasi dan didampingi juga oleh Ustadz Ali selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Assalamualaikum Ustazah Weni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Oke. Dalam percakapan pasca observasi ini tidak jauh beda dengan pra observasi, yaitu saya memberikan pertanyaan tentang lebih tepatnya tentang observasi kelas yang sudah Ustazah lakukan kemarin. Nah, tujuannya untuk apa? Itu untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ustazah sudah dilakukan. Oke, Ustazah Weni, bagaimana perasaan Ustazah Weni setelah melakukan pembelajaran kemarin? Untuk perasaan sendiri, saya alhamdulillah senang ya Pak Ustadz. Kemudian saya juga merasa lumayan cukup puas dengan pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin, karena melihat antusias dan semangat anak-anak ketika belajar itu, alhamdulillah mereka bersemangat. Oke, berarti senang dan puas ya karena dilihat dari antusias dan minat siswa belajar. Oke. Bisa diceritakan kembali mengenai area pengembangan yang Ustazah ingin capai dan langkah-langkahnya. Untuk area pengembangan sendiri itu kemarin saya area pengembangannya mencakup ASK, yang mana ASK itu adalah attitude, skill, dan knowledge. Kemudian untuk tahapannya itu saya menggunakan ADLX terpadu introspeksi. Oke. Nah, dari pembelajaran tadi, apakah yang area pengembangan tadi sudah tercapai dari langkah-langkah yang setelah Ustazah lakukan tadi itu ADLX terpadu introspeksi? Untuk area pengembangannya tadi kan mencakup 3 ya, attitude, skill, dan knowledge. Menurut saya sudah tercapai hal tersebut. Terlihat ketika selama proses pembelajaran yang pertama ya, untuk attitude itu anak-anak sudah mulai bisa mengaplikasikannya, seperti sopan santunnya, kemudian seperti cara menghargainya. Sopan santunnya yang mana si anak sudah mulai bisa berbicara permisi, atau misalkan mau meminjam barang temannya, mereka berbicara dahulu. Kemudian setelah proses pembelajaran, sang anak juga bisa mengaplikasikan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Kalau di sekolah kan berarti terhadap saya ya, terhadap gurunya. Sang anak sudah bisa cium tangan setelah beres pembelajaran, seperti itu. Kemudian untuk skill itu karena ini anak kelas 1 ya Pak, mereka sudah bisa menuliskan member of family, karena kemarin kan materinya tentang member of family ya, mereka sudah bisa menuliskan member of family gitu. Jadi kata-katanya mereka sudah bisa menuliskan, dan itu untuk anak kelas 1 menurut saya itu alhamdulillah gitu ya, sudah mulai bisa gitu. Kemudian kalau untuk knowledge, alhamdulillah anak-anak sudah mampu mengetahui, anak-anak sudah bisa membedakan member of family dalam bahasa Inggris. Misalnya ibu bahasa Inggris siapa, itu anak-anak sudah bisa. Bahkan saya boleh cerita sedikit ya Ustaz. Setelah proses pembelajaran berlangsung, itu lebih tepatnya hari esoknya, itu ada salah satu wali murid yang berbincang dengan saya. Beliau menyampaikan bahwa ternyata anaknya sudah mulai mengaplikasikan. Pagi-pagi biasanya kan sang anak itu memanggil orang tuanya dengan sebutan bunda. Hari pagi itu ternyata si anak melontarkan kata mother gitu terhadap sang bunda. Terus bundanya sampai nanya, kok jadi mother, kenapa? Iya, katanya kemarin habis belajar dengan ustazah, katanya kalau ibu itu bahasa Inggrisnya mother gitu. Jadi saya merasa senang ya, apalagi kan dikaitkan dengan tahapan ADLX terpadu ya, introvert itu kan pembelajarannya harus secara mendalam, harus
bermakna gitu ya kepada siswa gitu, sehingga nantinya siswa mempunyai pembiasaan positif. Nah, dapat saya simpulkan bahwa salah satunya pembiasaan positif siswa itu ya dia sudah bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi tadi ada pengembangan adalah ASK ya, attitude dilihat dari sopan santun dan menghormati yang lebih tua ya. Contohnya tadi adab kepada guru. Kemudian untuk skillnya itu anak bisa menulis karena ini kan masih level 1 ya. Nah, kemudian untuk knowledge-nya adalah mengetahui nama-nama orang member ya family. Dan juga ada Alex-nya ini terlihat dari pengaplikasiannya di rumah tadi ya, dengan bermakna sampai anaknya itu teringat. Oke, mengenai ini nih, dalam pembelajaran kemarin, kira-kira ada nggak yang ingin dikembangkan? Maksudnya mungkin ada kendala atau seperti apa gitu? Mungkin dari pembelajaran kemarin saya merasa kurang optimal dalam pemakaian media pembelajaran. Sebenarnya sudah dipakai ya untuk media pembelajaran, tapi hanya saja saya merasa masih belum mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran tersebut karena satu dan lain. Nah, kalau dilihat dari tadi nih kurang pemakaian atau kira-kira tingkat keberhasilannya menurut Ustazah ini kalau kita kasih nilai 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya udah sampai mana? Mungkin kalau tentang nilai 8 ya, Ustaz, 7 sampai 8. Sudah 7 sampai 8 ya. Oke. Karena dilihat ya anak itu ya aktif, apalagi dapat cerita seperti itu, berarti kan anak sudah mulai bisa memahami gitu. Ya, nah ini kan berarti 7 sampai 8 kan harusnya sampai 10 ya targetnya. Nah, dari yang Ustazah Weni tadi bilang yaitu tentang kurangnya pemakaian alat peraga. Nah, kira-kira agar bisa mencapai 10 seperti gimana? Ya, kemarin itu saya kan menggunakan media pembelajaran wayang ya. Wayang tapi dengan karakter member of family. Nah, kemarin itu anak-anak sudah antusias sudah bagus, hanya saja baru 1 orang yang ke depan. Nah, mungkin ke depannya saya bisa mengoptimalkan media pembelajaran sehingga ya mungkin minimalnya 50% anak gitu mereka sudah maju ke depan gitu. Seperti itu mungkin Pak Ustadz, tapi karena waktu ya jadi saya jadi cuma baru 1 atau 2 anak kemudian yang maju. Kira-kira ya itu dari selain waktu ada lagi nggak selain masalah waktu untuk alat peraga tadi? Hanya waktu. Ya, karena kan rangkaian atau tahapan ADR ekstrakurikuler kan memang kompleks ya, otomatis membutuhkan waktu yang lumayan juga gitu. Jadi itu kendalanya ya waktu. Mungkin dalam menit waktu. Kira-kira ada lagi nggak selain alat peraga? Waktu. Udah. Saya kemarin lebih menekankan waktu sih. Oke. Ini dari catatan saya mungkin mengenai absensi siswa. Nah, tadi kan Ustazah Weni kan bilang mengenai waktu. Mungkin ada nggak bisa yang dioptimalkan dari pengabsensian siswa? Iya. Karena kemarin kendalanya waktu mungkin karena kemarin juga saya kan mengabsennya semua ya 1 sampai 30. Mungkin kedepannya absensinya mungkin bisa lebih dipangkas ya, mungkin menggunakan kelompok atau berbaris, nanti saya absennya berbaris. Jadi misalkan kalau biasanya saya hanya satu-satu mungkin nanti saya bisa langsung tanya per 1 baris gitu, ini siapa yang tidak hadir. Mungkin ada kalanya 1 pertemuan saya bisa mengabsen full, 1 mungkin untuk di pertemuan berikutnya absennya bisa optimalkan lagi. Jadi terus catatan saya lagi adalah tentang SBreaking atau lagu. Menurut Ustazah apakah porsinya udah pas? Karena kan kemarin banyak banget SBreaking yang Ustazah sampaikan. untuk
kolaborasinya kemarin lagu saya untuk yang berkaitan dengan materi ya. Iya. Itu kan saya membuat satu lagu. Mungkin nah di Ice Breaking sebelumnya nih yang opener ya. Nah itu mungkin harus lebih dipangkas lagi ya, karena saya menggunakan lagu juga, terus ada tepuk-tepukan juga kemarin. Iya. Mungkin ya itu dari segi openernya mungkin lebih dipangkas lagi. Jadi tadi emang lebih ke manajemen waktu ya, Iya. supaya emang lebih maksimal tadi. Iya. Oke, mungkin Ustazah bisa simpulkan ya, kita kan sudah melakukan supervisi akademik yang dari pra observasi, kemudian observasi kelas, dan saat ini atau sekarang adalah percakapan pasca observasi. Mungkin ada yang bisa disimpulkan dari rangkaian supervisi akademik sekarang. Bagi saya kesimpulannya mungkin bahwa planning atau perencanaan pembelajaran itu sangat penting ya Pak Ustaz. Karena ya saya saja yang sudah membuat perencanaan pembelajaran, ternyata dalam pengaplikasiannya itu mungkin ada saja yang belum optimal atau yang kurang optimal gitu. Bagaimana dengan mungkin yang di luar sana yang tidak merancang atau tidak membuat perencanaan pembelajaran gitu. Seperti itu. Terus dengan adanya kolaborasi seperti ini mungkin jadi menambah, mungkin bagi saya sendiri jadi menambah wawasan ya, bisa bertukar pikiran, bisa sharing mungkin apa yang saya masih yang kurangnya di saya, mungkin jadi saya jadi tahu, jadi yang menambah wawasan. Oke, terima kasih saya Weni. Semoga kedepannya yang Ustazah Weni rencanakan dapat terrealisasikan dengan lebih baik lagi, dan pembelajarannya juga bisa lebih maksimal lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.